Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Hardana. Saya akan menceritakan tentang Kesultanan Aceh, pusat studi Islam di Asia Tenggara abad ke-17 dan jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara abad ke-17 dan 18. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Sampai saat ini, kedatangan Islam di tanah air Nusantara masih dipertanyakan, yakni apakah dari Arab atau Mekah, Gujarat dari India, Persia atau Iran, atau dari Cina. Meskipun demikian, kedatangan Islam ke Indonesia awalnya adalah niat untuk berdagang. Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan pedagang-pedagang Islam di luar negeri dengan Indonesia kemudian menimbulkan adanya interaksi baik di antara suku, etnis, dan bangsa-bangsa di dunia dalam budaya, sosial, budaya, dan terkhususnya agama, sehingga interaksi dari pedagang luar negeri baik dari Arab, Persia, dan lain sebagainya dengan masyarakat Islam di Indonesia, itulah yang kemudian menyebabkan meluasnya pengaruh agama di Indonesia. Masyarakat mulai menerima kehadiran Islam dan banyak pula dari masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya masuk Islam ke Indonesia. Tidak seperti agama lain yang mana begitu banyak hal-hal yang menyusahkan pemeluknya. Selanjutnya adalah sejarah Kesultanan Aceh, yang secara geografis terletak di utara Pulau Sumatera, dipandang sebagai daerah pertama yang menerima Islam di Nusantara. Konon, kerajaan Islam Perlak telah berdiri sejak abad ke-9 Masehi. Kerajaan Islam berikutnya adalah Samudra Pasai, yang berdiri sejak akhir abad ke-13 Masehi. Sementara Kesultanan Aceh Darussalam diduga berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Namuri oleh Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai 1497 Masehi. Keberhasilannya dalam menguasai beberapa wilayah dan menghubungkannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam, itulah penyebab ia dianggap sebagai pendiri Kesultanan Aceh sesungguhnya. Dari kesultanan ini, Islam kemudian tersebar ke berbagai negeri-negeri Melayu lainnya. Menurut Ahmad Anas, dialah yang membangun kota Aceh Darussalam, dan pada masa pemerintahannya Aceh mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan karena saudagar-saudagar Muslim yang sudah sebelumnya berdagang dengan Melaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh setelah Melaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Namun demikian, Haja de Graaf dan Dines Lombard dengan mengutip Tom Pires menyebutkan bahwa Sultan pertama kerajaan Aceh adalah Ali Murad Shah. Tidak diketahui kapan ia naik tahta kerajaan ini. Ia digambarkan oleh Tom Pires sebagai seorang raja Muslim yang gagah perkasa yang berhasil menghubungkan pemerintahannya. Pada masa pemerintahannya, Ali Murad Shah meluaskan wilayah kekuasaannya di daerah Sidi yang bekerjasama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangannya terhadap dua kerajaan tersebut, ia dengan mudah dapat melebarkan sayap kekuasaannya ke samudra. Berhasilan Murad Shah dalam menguasai beberapa wilayah dan menghubungkannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam itulah menyebabkan ia dianggap sebagai pendiri kekuasaan Aceh sesungguhnya. Dari kesultanan ini, Islam kemudian tersebar ke berbagai negeri-negeri Melayu lainnya.
Selanjutnya adalah sejarah pendidikan pada Kesultanan Aceh. Yang pertama adalah ulama dan tradisi keilmuan. Pada masa pemerintahan Sultan Ali Riayat Shah, pendidikan agama Kesultanan Aceh sangat menonjol. Hal ini disebabkan karena perhatian raja yang sangat besar terhadap mengajar, dan raja menyediakan tempat khusus di istana untuk kegiatan mengajar ini. Para ulama diberi jabatan dengan penghasilan yang lumayan. Kebiasaan seperti ini dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya setelah Aceh menjadi pusat pengembangan keilmuan Islam. Banyak yang datang mengajar ke Aceh. Dalam bukunya Ar-Raniri yang berjudul Bustanus Salatin, ia mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Ali Riayat Shah ini Aceh ada seorang syekh yang berasal dari Mesir. Ia mengajarkan nilai-nilai ilmu muamalat ini Aceh. Selanjutnya Ar-Raniri menyebutkan bahwa pada tahun 1583 datang dua ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Khair bin Syekh Ibnu Hajar, pengarang buku Saif Al-Qot'i. Ia mengajarkan ilmu fikih di Aceh. Selanjutnya yang kedua bernama Syekh Abdul Yamani, seorang ahli fikih, seorang ahli usul fikih. Kemudian datang pula Al-Gujarat Syekh Muhammad Jailani Ar-Raniri, paman dari Nuruddin Ar-Raniri, yang mengajarkan ilmu falak, mantik, bayan, badi, ilmu fikih dan usul fikih. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Dari uraian terdahulu telah disebutkan bahwa kegiatan pendidikan berjalan seiring dengan proses Islamisasi. Kegiatan pendidikan ini pada mulanya dilakukan oleh ulama-ulama yang datang dari Aceh, yakni dari Mekah, Gujarat, dan Persia. Karena perhatian yang sangat besar dari penguasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, menjadikan Aceh sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang terkenal di Asia Tenggara. Hashim dalam Bunga Ramai Revolusi Tanah Aceh mengelompokkan pendidikan di Aceh menjadi 5 tingkatan, yaitu Munasah, Rangkang, Dayah, Dayah Tengku, Cik, dan Jamiah. Adapun Ibrahim Hussein hanya membagi menjadi 2 kelompok, yaitu Haunasah untuk tingkat rendah dan Dayah untuk tingkat menengah dan tinggi. Dan selanjutnya adalah jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara, terkhusus pada masa Kesultanan Aceh. Seperti telah diuraikan sebelum-sebelumnya, Aceh sejarah pernah menjadi senter ilmu pengetahuan di Asia Tenggara yang melahirkan para ulama-ulama intelektual Muslim atau ulama terkenal seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri, dan Abdul Rauf Al-Singkili. Adapun dua ulama terakhir, Al-Raniri dan Al-Singkili, adalah 2 dari 3 mata rantai utama dari jaringan ulama di wilayah Melayu Indonesia dengan Timur Tengah, yang mempunyai peranan penting dalam menghadirkan pembaharuan keagamaan dan dalam membawa tradisi besar Islam ke wilayah Melayu Indonesia dengan menghalangi kecenderungan kuat pengaruh tradisi lokal ke dalam Islam. Ulama pertama yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkapnya Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraish Asy-Syafi'i. Ia seorang India keturunan Arab yang lahir di Ranir. Ar-Raniri mempunyai silsilah tarekat Aidarusiyah dan Qadariyah. Tarekat Aidarusiyah mempunyai akar Arabi yang kuat, dan ketika dibawa ke India, tarekat ini memperhatikan penekanannya yang kuat kepada harmonisasi antara mistik dan kepatuhan total kepada syariah. Dengan kata lain, tarekat Aidarusiyah
ini merupakan terkait dengan bentuk Neo-Sufisme. Neo-Sufisme itu adalah paham tasawuf yang merekomendasikan, merekonsiliasikan atau mendamaikan antara pengalaman syariat dan tasawuf. Kedatangan Arenir ke Aceh yang kedua kalinya membawa angin baru pembaharuan Islam. Di antaranya karyanya yang paling banyak ditelaah adalah Al-Siraat Al-Mustaqim. Karya-karyanya banyak membicarakan tentang tasawuf, kalam, hadis fikih, sejarah, dan perbandingan agama. Baik, terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf atas kekurangan karena saya sama belajar dengan teman-teman semua. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.